Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari kimia dasar yang materinya tentang gugus fungsional dan tata nama. Ada isomer dan stereoisomer. Suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul, dan rumus struktur. Contoh senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H5. Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Kita kembali ke zaman persib zaman dulu ya. Kita beralih ke isomer. Nama lain yang kita ketahui di sini ada namanya alkohol dan asam cuka. Alkohol itu terdapat dari etanol, yaitu etil dan alkohol. Yang ini mempunyai CH3, CH2 dan OH. Gugus fungsi hidroksilnya atau min OH. Kalau asam cuka kita mempunyai asam asetat dan asam etanoat. Asam karboksilatnya min COOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik yang disebut dengan IUPAC, yaitu The International Union of Pure and Applied Chemistry. Isomerisme. Senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh 1 min butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama C4H8, tetapi struktur kimia keduanya berbeda sebab posisi ikatan rangkapnya berbeda. Don't miss beat, artinya terus bergerak dan terus berdetak. Ada jenis-jenis isomer. Isomer itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada isomer konstitusional atau struktural. Yang kedua ada stereoisomer. Isomer konstitusional jika dua senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom. Maka senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer konstitusional. Contohnya etanol dan dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama C2H6O, akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. Contoh yang kedua ada butana dan isobutana merupakan isomer konstitusional. Isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat fisika, sifat kimia yang berbeda. Etanol OH, dimetil ester, butana dan isobutana. Selanjutnya ada contoh isomer konstitusional, different carbon status, yaitu karbonnya berbeda, dan ada different functional group, fungsi grup yang berbeda, dan different position of functional group. Selanjutnya ada stereoisomer. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mana atom-atom dihubungkan dengan urutan yang sama dalam urutan penataan atom tetapi berbeda geometrinya atau berbeda dalam pengaturan 3 dimensi atom atau gugus dalam suatu rangan. Contoh, glukosa dan B-glukosa atom-atom terhubung dalam urutan yang sama tetapi orientasi 3 dimensi gugus min OH pada C-1 berbeda. Cis dan trans asam sinamat hanya berbeda dalam orientasi 3 dimensi atom atau gugus yang menyusunnya. 3, 4, 7, 8. Bila ini senang menulis. Langsung saja ke contoh stereoisomer. Di sini ada C rangkap 2, CH3, CH3-nya 2, terus hanya 2. Cis 2 butena. Kenapa dia cis? Karena dia searah. Kalau trans 2 butena itu dia berlawanan arah atau berseberangan. Iya kan? Menghilang.
Gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsional merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi yang sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Contoh di sini ada etana, merupakan senyawa alkane, mempunyai rumus molekul CH3 dan CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan CH. Rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai RH, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3, CH3 adalah CH3CH2. Di sini ada beberapa yang perlu kita hafal dan harus kita hafal, yaitu gugus fungsional dan golongan senyawa organiknya. Gugus fungsional ada C dan nama golongannya itu alkana, rumus umumnya adalah RH dan nama umumnya alkana, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongan dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genewa atau sistem IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan data nama dalam kimia. Ibu, kalau kita tidak bergerak, kasihan jantung kita. Ya, iya. Ibu bergerak semampunya saja. Saya sudah jauh lebih mudah tadi gerakannya. Di sini kita mempunyai deret homolog alkana. Jumlah atom C1, rumus molekulnya CH4 dan namanya metana. Kalau jumlah atom C-nya 2 dan rumus molekulnya C2H6, maka kita sebut dengan etana. Kalau jumlah atom C-nya ada 3, rumus molekulnya C3H8, maka kita sebut dengan propana, dan seterusnya. Ini wajib kita hafal karena ini sangat penting di dalam materi tersebut. Baik, kita langsung saja ke latihan contoh isomer. Di sini kita disuruh untuk menulis isomer fungsi dari senyawa berikut: H3C, CH2, C, rangkap 2O, dan OH. Ini kita langsung ke penyelesaiannya menjadi H3C, C rangkap 2O, dan OCH3. Contoh senyawa alkana itu ada C4H10 atau butana. Dapat kita tuliskan dengan 3 cara. Baik itu dengan cara seperti ini dan seperti ini, Bang, sama. Senyawa alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan normal N. Kalau awalan iso menunjukkan adanya gugus CH, CH32, dan awalan neo menunjukkan adanya gugus C, CH33 pada ujung rantai. Nama-nama umum amil dan isoamil sering digunakan sebagai pengganti nama IUPAC, pentil, dan isopentil. Nama IUPAC dan nama umumnya adalah pentil, amil, dan isopentil, isoamil. Sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan dengan sistem tata nama IUPAC. Di sini ada alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Baik, kita beralih ke alkena dan alkuna. Ini merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dan alkuna menggunakan akhiran ena dan una untuk ikatan ganda 3. Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pada karbon pertama, yaitu angka 1 pada struktur di atas, dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsinya. Selanjutnya ada alkohol. Aturan tata nama alkohol menurut sistem IUPAC adalah tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Yang kedua ada semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan OH atau yang kita sebut dengan gugus hidroksil.
Terus ada urutan pemberian nama, nomor cabang, nomor gugus OH, dan nama rantai utama. Jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama polihidroksil alkohol, maka gunakan akhiran dio atau 2 gugus OH. Triol 3 gugus OH dan seterusnya. 3,4 dimetil 2 pentanol dan 4 etil 2 metal 2,4 heksanadiol. Tetapi perlu diingat akhiran A pada senyawa alkananya masih dipakai, misal 4 atom C butana dan butandiol. Kita beralih ke amina. Penamaan untuk amina sederhana atau alkil amina. RNH2, R2NH atau R3N adalah dengan gugus alkil tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk substituen yang terikat pada nitrogen, penamaannya kadang-kadang didahului oleh awalan N. Contoh di sini ada CH3, CH2, CH2, NH2. Namanya adalah propilamina. Dan CH3,2NH dinamakan menjadi dimetil amina, dan seterusnya. Di sini ada aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil C-2O pada ujung rantai. Penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkana di mana akhiran A diganti dengan al. Karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung maka gugus aldehid dianggap karbon 1, 2 etil 2 metil pentanal. Keton adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keto, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujung. Selanjutnya ada asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan senyawa dengan gugus karboksil pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karboksilat seperti halnya pada aldehid karena gugus karboksil harus berada pada awal sebuah rantai karbon sehingga tidak diperlukan nomor, dan imbuhan nama-nama untuk asam karboksilat adalah asam fowat. Ada contoh H3C dan C-2OH. Asam etanoat, nama tripil kemudian asam asetat. Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat tetapi hidrogen asam digantikan oleh gugus alkil. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkil esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan nama asam. Ada contoh H3C, H2C, H2C, C-2O dan O CH3. Gugus alkil ester sama dengan metil, gugus karboksilat sama dengan butanoat, dan nama senyawanya menjadi metil butanoat. Baik, di sini ada senyawa benzen. Bila senyawa benzena sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya dan diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin benzen terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzena dianggap sebagai substituen dengan nama fenil. Kita langsung ke prioritas tata nama. Suatu senyawa organik kadang memiliki lebih dari satu substituen. Misalnya CH2C, rangkap 2 CH2CH dan rangkap 3 CH2. Bagaimana kita memberi nama senyawa ini? Apakah 2 heksen 2 una atau 4 heksen 1 una atau ClCH2 CH2 CH2OH 2OH? Apa nama yang sesuai? 1 kloro 4 butanol atau 4 kloro 1 butanol? Untuk itu dikembangkan suatu prioritas untuk nomor awal, sehingga substituen dengan prioritas lebih tinggi akan memperoleh nomor awal lebih rendah. Berdasarkan tabel prioritas di atas, maka nama yang tepat untuk senyawa tersebut adalah CH2C, rangkap 2 CH2CH dan rangkap 3 CH2 adalah 2 hektar 5 una. Dan ClCH2 CH2 CH2 CH2OH, nama yang tepat untuk senyawa ini adalah 4 kloro 1 butanol. Baik, kita langsung ke latihan tata nama. Apa nama senyawa berikut ini? Dari A. CH2, rangkap 2 CH, rangkap 2 CH, dan rangkap 2 CH. Kita langsung saja akan menjawab.
latihan tersebut. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita hitung jumlah atom karbon. Di sini ada 6 atom karbon. Rantai utamanya adalah sama dengan hex. Hitung jumlah ikatan rangkap. Ada 3 ikatan rangkap, yaitu menggunakan akhiran triena. Yang ketiga, tentukan posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkap berada pada atom C1, C3, dan C5. Dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rangkap pertama. Jadi, nama efeknya adalah 1,3,5 heksatriena. Baik, ini saja video pembelajaran dari kita. Sekian. Wassalamualaikum